Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen rantai pasok. Yang pertama ada supply chain management. Apa sih supply chain management? Nah, jadi supply chain management ini adalah jaringan perusahaan yang secara bersama-sama bekerja untuk memproduksi dan mengantarkan suatu produk ke tangan pemakai akhir, di mana jaringan fisiknya yakni perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam memasok bahan baku, memproduksi barang, maupun mengirimkannya ke pemakai akhir. Tiga komponen utama. Yang pertama ada upstream supply chain management. Nah, ini meliputi aktivitas dari suatu perusahaan manufacturing dengan para penyalurnya. Yang kedua ada internal supply chain management. Ini meliputi semua proses in-house yang digunakan dalam mentransformasikan masukan dari para penyalur ke dalam luaran organisasi. Yang ketiga ada downstream supply chain management. Meliputi semua aktivitas yang melibatkan pengiriman produk ke pelanggan akhir. Selanjutnya ada proses supply chain management. Di sini adalah bagian yang menunjukkan bahwa supply chain management ini adalah koordinasi dari material, informasi, dan arus keuangan di antara perusahaan yang berpartisipasi. Untuk kegiatan utama dalam klasifikasi supply chain management ini ada yang pertama kegiatan merancang produk baru, yang kedua ada kegiatan mendapatkan bahan baku, yang ketiga kegiatan merencanakan produksi dan persediaan, yang keempat ada kegiatan melakukan produksi, yang kelima ada kegiatan melakukan pengiriman. Tantangan dalam mengelola supply chain. Yang pertama ada kompleksitas struktur supply chain. Contohnya ialah adanya kompleksitas yang melibatkan internal perusahaan dengan eksternal perusahaan. Yang tantangan kedua ialah ketidakpastian. Jadi ketidakpastian ini menimbulkan ketidakpercayaan diri terhadap rencana yang dibuat. Akibatnya perusahaan sering menciptakan pengaman di sepanjang supply chain. Pengaman ini bisa berupa safety stock, safety time, atau kapasitas produksi maupun transportasi. Pada keunggulan kompetitif terjadi perubahan manajemen logistik ke manajemen rantai pasok melalui 4 tahap. Untuk tahap pertama ada tahap kesendirian dan saling tidak tergantung satu dengan yang lain. Jadi antara fungsi dalam satu perusahaan itu menjalankan fungsinya masing-masing. Misalkan fungsi produksi hanya memikirkan bagaimana membuat barang sesuai dengan mutu dan waktu yang telah ditetapkan. Nah, tahap pertama ini bersifat baseline atau sendiri-sendiri. Untuk ke tahap kedua itu kesadaran pentingnya integrasi perencanaan walaupun baru pada bidang yang terbatas. Nah, itu antara fungsi internal yang paling dekat. Misalnya produksi dengan inventory control, purchasing dengan inventory control. Nah, tahap kedua ini bersifat functional integration. Untuk tahap ketiga itu integrasi perencanaan dan pengawasan atas semua fungsi yang terkait dalam satu perusahaan. Ini pada tahap ketiga itu bersifat internal integration. Kemudian untuk tahap keempat itu ada integrasi total, di mana dalam konsep perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang telah dicapai pada tahap 3 itu diteruskan ke upstream yaitu supplier dan downstream sampai ke pelanggan. Ya, tahap keempat ini bersifat external integration. Persamaan dan perbedaan manajemen logistik dan manajemen rantai pasok. Untuk persamaannya itu yang pertama keduanya itu menyangkut pengelolaan arus barang atau jasa. Dan keduanya juga menyangkut pengelolaan mengenai pembelian, pergerakan, penyimpanan, pengangkutan, administrasi, dan penyaluran barang. Adapun perbedaannya, yang pertama itu manajemen logistik itu mengutamakan pengelolaan, termasuk arus barang dalam perusahaan. Sedangkan manajemen rantai pasok itu lebih mengutamakan arus barang antar perusahaan dari hulu ke hilir.